فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والصلاة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Apa sisi kesesuaian ayat dengan bab Indaka Ismail? Nah, perhatikan kembali pendalilan dari ayat ini untuk bab akhwat, yaitu bahwasanya ayat tersebut qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatun durrih, menunjukkan bahwasanya berhala-berhala itu yang mereka berdoa meminta hajatnya tidaklah mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun dan tidak pula mampu untuk menolak kemandaratan sedikit pun. Sebab berhala-berhala itu bukan sebab yang syar'i untuk hal tersebut. Maka dikiaskan dengannya semua yang bukan sebab syar'i maupun sebab qadari. Nah, dikategorikan dalam bentuk syirik, kategori syirik sebagaimana para musyrikin tersebut ketika berdoa kepada berhala yang bukan sebab pengkabulan doa itu dikatakan syirik. Maka demikian pula mengambil segala sesuatu yang bukan sebab syar'i sebagai sebab, demikian pula sebab qadari dijadikan sebagai sebab, ya, yang bukan sebab qadari dijadikan sebagai sebab, yang bukan sebab syar'i dijadikan sebagai sebab. Ini juga kategori syirik walaupun berbeda jenis syiriknya. Nah, walaupun berbeda jenis syiriknya. Kenapa? Karena ayat terkait syirik akbar dan pembahasan kita terkait syirik asghar pada asalnya. Tapi yang ingin diambil oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah ta'ala adalah apa? Sama-sama dihukumi syirik. Jadi ringkasnya ayat menunjukkan bahwasanya berdoa kepada berhala-berhala itu merupakan syirik, karena mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai sebab padahal bukan sebab. Maka demikian pula dikiaskan dengannya segala bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab syar'i maupun qadari sebagai sebab dalam kategori syirik, walaupun kesyirikannya bertingkat-tingkat. Ada yang syirik akbar seperti pada ayat, ada yang syirik asghar yang merupakan asal dalam bab yang kita pelajari. Sekarang kita masuk pada hadis. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinah faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Perhatikan makna hadis terlebih dahulu, baru kita bahas tentang tingkatan atau derajat hadis tersebut. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada halqatun min sufrin. Nah, di tangannya ada semacam gelang yang terbuat dari nuhas, sufur yaitu nuhas, kuningan. Nah, maupun tembaga diambil dari jenis warna logam tersebut. Intinya gelang, nah, dari bahan kuningan atau tembaga yang digunakan, nah, dengan niatan menolak bala atau mengangkat bala. Nah, Nabi SAW diriwayatkan di sini melihat seorang laki-laki yang kondisinya demikian. Faqala, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ma hadhi, apa ini? Terjadi khilaf di kalangan para pensyarah hadis, ikhwan. Pertanyaan ini pertanyaan apa? Ada yang mengatakan di sini al-istifham lil ingkar. Nah, pertanyaan tersebut untuk mengingkari. Apa ini? Ya, maksudnya mengingkari. Untuk apa kamu memakai seperti ini? Dan yang kedua, ikhwan, membawa makna mahadih kepada asal istifham, yaitu istifham nam lil isti'lam, untuk mencari tahu, bukan untuk mengingkari. Tapi memang Nabi bertanya, mencari keterangan untuk apa ini. Kenapa? Karena seseorang memakai seperti itu mungkin karena ingin gaya, lagi trendy, atau ingin ikut-ikutan saja, atau karena ada suatu keyakinan, macam-macam manusia. Nah, dan ini yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya makna mahadhi, nah, istifham di situ lil isti'lam, memang untuk mencari tahu. Alasannya apa laki-laki tadi memakai gelang yang terbuat dari tembaga atau kuningan? Faqala hadhihi minal wahinah. Nah, dia mengatakan ini saya pakai dikarenakan al-wahinah. Min di sini, nah, untuk apa? Menunjukkan sebab. Saya memakai hal ini dikarenakan apa? Penyakit. Nah, al-wahinah, akhwan, yaitu penyakit yang menyerang tulang, yaitu baik itu pada adud, yaitu pada tulang lengan atau pada kaki. Taib, menjadikan lemah, atau sakit, linu-linu atau yang lainnya. Nah, taib yang ada di pergelangan tangan atau di lengan, juga di kaki atau tubuh yang lain. Intinya berarti, nah, laki-laki tersebut memakai gelang dari kuningan tadi untuk apa? Untuk mengangkat penyakit yang ada pada dirinya. Minal wahinah, berarti tujuan dia memakai hal tersebut li raf'il bala, untuk mengangkat bala. Karena memang sudah dirasakan, karena beda antara raf'ul bala dengan daf'ul bala. Kalau raf'ul bala, sesuatu sudah dia rasakan, bala itu sudah ada, kemudian ingin diangkat. Penyakit atau yang lainnya ingin diangkat, termasuk dalam hadis ini contohnya. Adapun daf'ul bala, tolak bala, itu sebelum terjadinya. Nah, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, kemudian dia melakukan sesuatu untuk menolaknya. Nah, setelah Nabi SAW tahu tujuannya, dan ternyata tujuan tersebut tujuan yang tidak benar, nah, dengan sebab yang dilakukan. Kalau mungkin tujuannya untuk nampang, ya Nabi, untuk berhias, ini akan beda hukumnya. Baik.
Maka Nabi kemudian mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Cabutlah gelang itu lepaslah. Lepaskanlah gelang tersebut, karena sungguhnya yang demikian tidaklah menambahmu kecuali kelemahan. Fa innaka law mutta, sebab engkau ini kalau dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya 'alaika, dalam keadaan gelang tersebut masih berada pada dirimu, maaflah ta'abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Yaitu tidak akan mendapatkan al-falah, padahal al-falah kalimatun jami'ah. Naam, lihusulil khair. Naam, wassalamah minadh-dhair. Yaitu kata yang mencakup didapatkannya kebaikan dan selamatnya seorang dari dhair, yaitu keburukan-keburukan, kemadharatan. Sebagaimana dalam ungkapan ulama yang lain, yang namanya al-falah yaitu al-dhafar bil matlub wan najatu anil marhub. Seorang mendapatkan apa yang diinginkan, diharapkan, dan selamat dari apa-apa yang dikhawatirkan. Naam. Hadits rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Makna hadis sudah jelas, yaitu ada seorang laki-laki memakai halqah, dalam suatu jenis gelang terbuat dari kuningan, ternyata niatannya untuk mengangkat bala, dan itu bukan sebab untuk mengangkat bala. Pada masa tersebut tidak ada penelitian atau penggunaan yang namanya untuk bisa mengangkat bala dengan memakai gelang. Secara syar'i tidak bisa, secara qadari juga tidak masuk. Maka Nabi SAW katakan, lepaskanlah, karena yang demikian tidak menambah kecuali semakin lemah. Kenapa? Karena hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan, dan kesyirikan melemahkan iman kalau syirik asghar, dan apalagi kalau syirik akbar akan menghilangkannya secara totalitas. Dan kalau mati dalam keadaan yang seperti itu, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Baik, dari sisi tahqiq hadis perhatikan akhwan, pada ta'liq dhaif, hadis ini dhaif. Wa rajih waqfuhu, dan yang rajih mauquf pada Imran bin Husain. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi Mubarak ibn Fadalah mudallis wa qad an'an. Ini sebab kelemahannya, yaitu Mubarak ibn Fadalah, dia seorang mudallis dan telah meriwayatkan secara an'an. Sebab yang kedua, wal Hasan lam yasma' min Imran ibn al-Husain, dan Hasan al-Basri, perawi hadis ini, tidak mendengar dari Imran bin Husain. Berarti sebab kedua terjadi inqita' bainal Hasan wa Imran. Karena memang ikhwan, diingat-ingat faedah riwayat Hasan al-Basri dari sahabat. Al-Hasan al-Basri tidak meriwayatkan secara mausul dari satu orang sahabat pun, kecuali dari Samurah. Riwayat Hasan dari sahabat semuanya munqati' kecuali dari satu sahabat, yaitu Samurah bin Jundub, itu pun hadis aqiqah saja. Baik, saya ulangi afwan. Saya ralat. Bahwasanya Hasan al-Basri tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah. Baik. Adapun penafian dari semua sahabat ini saya perlu ta'aqqud lagi. Tadi dilalat tentang riwayat Hasan yang bisa kita pastikan, yaitu riwayat Hasan dari Samurah. Beliau tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah.
Dan di sini juga ada faedah bahwasanya Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Imran bin Husain. Kama fi Jami'it Tahsil. Tanbih ja'a fi Musnad Ahmad at-tasrih bis sama' wa huwa min qabili Mubarak ibn Fadalah. Dalam riwayat Ahmad ada penegasan as-sama', yaitu sami'tu atau haddatsana. Baik. Tasrih bis sama' berarti dia mendengar dari gurunya. Dan itu sebenarnya cukup untuk apa? Menghilangkan tadlis pada Mubarak. Karena dia telah mentasrih dengan sama. Hanya saja qala al-Imam Ahmad kana al-Mubarak yukhalifu ashab al-Hasan yaqulu haddatsana wa yaqulu al-Baqun an. Adalah dulu Mubarak ibn Fadalah ini menyelisihi para murid-murid Hasan. Dia mengatakan haddatsana dan yang lainnya mengatakan an. Di situ antum kasih titik ya, Pak. Biar tidak bingung. Wa yaqulul baqun an, atau an itu antum kurungi. Baru setelah itu kalimat lain. Wangdur lil mazid ad-dha'ifah lil Albani rahimahullah. Maka lihat untuk nambah faedah taib keterangan Imam Al-Albani rahimahullah dalam ad-dha'ifah. Tanbihun akhar athbata al-Hakim sama Al-Hasan min Imran ibn al-Husain kama fil Mustadrak. Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadrak menetapkan bahwasanya Hasan Al-Basri mendengar dari Imran. Walladhi yadharu wallahu a'lam annahu i'tamada ala tasrihi sama' min tariqil Mubarak. Min tariqil Mubarak, yaitu Ibn Fadalah. Dan yang nampak wallahu a'lam bahwasanya Imam Hakim mengatakan demikian karena bersandarkan kepada tasrih sama dari jalan Mubarak Ibn Fadalah. Antum qomah, memudahkan untuk membacanya nanti. Wa taqaddama anna Mubarak Ibn Fadalah huwa alladhi yusarrihu bitahdits ma'a anna jama'ati a'immatin naqdi Ibn al-Madini wal Qattan wa Ahmad antum kurung wa Ahmad antum kurung Ibn al-Madini wal Qattan wa Ahmad. Terus yanfuna sama' al-Hasan min Imran bin al-Husain. Baik. Jadi yang menunjukkan bahwasanya penegasan Al-Hakim ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena yang pertama kemungkinan besar dia melandaskan kepada riwayat Mubarak ibn Fadalah yang menyatakan tasrih haddatsana. Bersamaan dengan sederetan para imam-imam kritikus hadis seperti Ibnu al-Madini, Al-Qattan, yaitu Ibnu al-Madini namanya Ali ibn al-Madini, guru Imam Bukhari. Wal-Qattan yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala, ini a'immah ahlun naqd. Al-a'immatun nuqad, imam-imam para kritikus hadis yang Allah berikan kepekaan, kejelian terhadap riwayat hadis. Mereka semua meniadakan pendengaran Hasan dari Imran bin Husain. Bahwasanya Hasan tidak mendengar dari Imran. Ma'anna tafarrudatil hakim la yu'tamadu 'alaiha. Bersamaan dengan apa? Bersendiriannya hakim dalam penetapan hukum tidak bisa dijadikan patokan. Nah, di sini juga penting akhwan seorang memperhatikan. Nah, memang al-hakim alim. Alim juga apa? Di antara huffadzul hadis, a'immah. Digelari imam. Tapi para a'immah itu bertingkat-tingkat. Para a'immah bertingkat-tingkat. Taib. Oleh karena itulah kejelian seorang memperhatikan tingkatan-tingkatan keilmuan para ulama itu juga penting.
apalagi ketika apa? Ketika ada mukhalafah, ketika hukum yang ditetapkan olehnya menyelisihi para ulama-ulama yang lain, para imam yang lain. Taib, yang thiqah saja kawan, yang thiqah ketika menyelisihi hukum dari para ulama-ulama yang lain, itu apa? Menjadikan riwayatnya tidak diterima, hukumnya tidak diterima, dikategorikan syadz. Apalagi seorang yang dhaif, yang lemah, menyelisih hukum para a'immah. Jelas tidak dikategorikan, tidak dilihat, tidak diperhatikan. Taib, kalau setingkat Imam Al-Hakim saja tafarrudatnya, yaitu bersendiriannya dia dalam penetapan hukum, la yu'tamadu 'alaiha, tidak dijadikan apa? Tidak dijadikan patokan, apalagi yang di bawah kondisi seperti Al-Hakim. Jadi pelajaran seperti ini juga penting untuk dipahami oleh para thalabatul ilm. Qala Taib, di sini faqad al-wadi'i, ini keliru. Antum betulkan faqala al-wadi'i rahimahullah fi ahaditsil mu'allah. Kitab Ahaditsul Mu'allah, kitab hadis yang bagus ikhwan, membuka wacana kita tentang ilalul hadis. Bahwasanya hadis terkadang kelihatan secara lahiriahnya sahih, tapi ketika dicek secara mendalam ada cacat. Contohnya seperti ini. Kenapa? Karena Mubarak ibn Fadhalah mudallis, dia telah tasrih bis sama. Teorinya apa? Teorinya sudah apa? Diterima berarti. Apalagi apa? Di situ Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Imran, ada yang mengatakan dia mendengar. Secara zahir lahiriahnya kelihatan. Ya, kelihatannya berapa bersambung sahih, ya kan? Tapi kejelian para imam ikhwan, bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang keilmuannya di bawahnya. Inilah pentingnya para thalabatul ilm, mengetahui orang-orang yang berilmu. Mengetahui mana yang rasikh, dengan apa? Dengan pengalaman dan dengan keahlian. Dari yang lain yang masih coba-coba atau masih apa? Ibaratnya para dokter itu lagi apa? Magang. Ya kan? Lagi magang, mau naik pada tingkatan memvonis suatu penyakit parah. Dokter magang mau memvonis penyakit parah, dia bikin obat jadi mati pasien. Jadi mati pasien. Bertanya pada dokter yang lebih ahli, yang sudah pengalaman banyak, oh ini caranya gini Pak. Taib. Kalau pada perkara dunia saja orang paham, Pak. Yang baru magang, walaupun sudah S2 tapi baru magang, sudah belajar lama baru magang, dengan yang sudah pengalaman menghadapi masalah, pengalaman menghadapi kasus, pengalaman menghadapi penyakit, berbeda. Apalagi pada perkara din. Kita dapat contoh ini juga. Para imam mengetahui ilal yang tersembunyi. Yang tidak diketahui mungkin para ulama di bawahnya. Taib, yang hanya melihat berdasarkan sesuatu yang zahir saja, yang nampak. Kata Imam Al-Wadi rahimahullahu taala, lakinni la a'tamidu ala tafarrudatil hakim. Akan tetapi aku tidak bersandarkan kepada tafarrudat, yaitu bersendiriannya Imam Hakim dalam vonis-vonis hukumnya. Penetapan hukum, dia menghukumi. Hasan mendengar dari Imran, tapi dia bersendirian dalam hukum ini. Tidak dijadikan patokan, kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Wa akhrajahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Hakim min tariqi Utsman ibn Umar.
Qala hadatsana Abu Amir al-Jazzaa. Tayyib, Abu Amir al-Khazzaz, Salih bin Rustum. Anil Hasan an Imran bin Husain wa Salih bin Rustum dhaif. Tayyib. Dan ini riwayat yang lain. Tayyib. Wa khalafa Mubarak bin Fadalah Ma'mar bin Rashid kama fi Musannaf Abdur Razzaq. Nah, di antara yang diselisih oleh Mubarak bin Fadalah yang notabene dia mudallis. Nah, dia menyelisihi a'imah seperti Ma'mar Rashid. Antum untuk memudahkan wa khalafa Mubarak bin Fadalah titik 2, kawan. Menyelisih apa? Ma'mar Ibn Rashid. Kemudian yang kedua wa Ishaq Ibn Rabi' inda Tabrani. Wa Mansur inda Tabrani. Taib, fa'auqaful hadits ala Imran. Para imam tersebut ternyata meriwayatkan hadis mauquf pada Imran. Sedangkan Mubarak bin Fadalah merafa'kan, meriwayatkan secara marfu'. Ini juga menunjukkan kelemahan Mubarak. Qala al-Albani rahimahullahu taala fi ad-dha'ifa wa huwa al-ashbahu 'indi. Nah, kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan itu lebih kuat di sisiku, asbah yaitu lebih dekat, wa huwal azhar sama, lebih nampak kuat di sisiku bahwasanya riwayat mauquf sampai pada Imran. Qultu Mubarak ibn Fadalah qala Daruqutni anhu katsirul khata. Titik 2, qala Daruqutni anhu titik 2 katsirul khata. Nah, tanda-tanda baca itu, nah, apalagi bagi kita para mubtadi' pemula, itu sangat penting membantu akhwan. Yaitu dia banyak kesalahannya, wallahu a'lam. Dia banyak kesalahannya dalam periwayatan hadis. Sehingga kesimpulan akhwan bahwasanya hadis Imran bin Husain ini riwayat yang dhaif. Kenapa? Karena padanya Mubarak bin Fadalah mudallis dan meriwayatkan an-an. Kemudian yang kedua, adanya inqita' antara Hasan al-Basri dengan siapa? Dengan Imran bin Husain. Baik. Cuma akhwan dari hadis tersebut, walaupun kita tidak bisa membangun di atasnya hukum, karena riwayatnya dhaif secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kisah ada sesuatu yang hak untuk kita ambil hikmah padanya, yaitu pada poin pertanyaan ma hadhi, apa ini? Di situ ada hikmah bagus bahwasanya siapa saja yang ingin mengingkari suatu perkara hendaknya bertanya dulu tentang kondisi sebenarnya bagaimana. Tidak serta-merta langsung dia taib gubras-gabrus langsung dia pukuli atau apa, langsung dia ingkari sembarangan padahal belum mengetahui sebab dan alasan atau tujuan. Dan ini penting bagi siapapun yang ingin terjun dalam ingkarul mungkar, untuk untuk tabayyun, mengetahui kenapa ini, apa ini, untuk apa ini, kenapa kamu lakukan seperti itu. Tidak mungkin nanti jawabannya, oh saya lupa, saya tidak tahu, saya tidak sadar, saya dipaksa, macam-macam. Sehingga dari situ hukumnya juga berbeda-beda, pengingkarannya juga bertingkat-tingkat. Nah, ini penting bagi para thalabatul ilm. Dan itulah hakikat rifq. Hakikat rifq, seorang tidak isti'jal, tidak terburu-buru. Kenapa? Karena manusia memiliki alasan yang bermacam-macam. Demikian pula tujuan dan sebab.
Sehingga tidak bisa semuanya dipukul sama rata, sama hukum. Tidak bisa. Kemudian dari sabda Nabi inzi'ha. Nah, taib, atau karena hadisnya lemah, kita dari lafaz tersebut akhwan, kita ada hikmah penting. Yaitu wajibnya mengingkari dan menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan setelah tahu dan yakin itu memang mungkar. Nabi diriwayatkan di situ tidak mengatakan kecuali setelah jelas tahu alasannya apa. Kemudian sisi kenapa kok apa yang dipakai tadi tidak menambah kecuali kelemahan? Ya, kenapa? Karena segala sesuatu, siapapun itu akhwan, ketika bersandarnya kepada makhluk, maka tidaklah akan menambah manusia tadi kecuali semakin lemah. Siapapun itu dari kita kalau menyandarkan perkara kita kepada makhluk, kepada sesama akhwan, maka akan semakin melemahkan kita. Kenapa? Karena kita wajibnya adalah menyandarkan semua perkara kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berbagus tawakal, berbagus penyandaran diri kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita menyadarkan perkara kepada selain Allah, kita menyadarkan perkara kepada makhluk yang lemah. Lah kalau kita bersandar kepada sesuatu yang lemah, kita pun akan semakin lemah. Berbeda kalau kita menyadarkan kepada zat yang maha kuat, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan darinya. Ini penting. Dalam semua hal, sandarkan perkaramu kepada Allah tabaraka. Di situ engkau akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan jalan keluar dan kemudahan demi kemudahan. Taib. Qala walahu an Uqbah ibni Amir marfu'an, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Sudah hampir jam 2. Kita cukupi sekian dulu ya kawan. Dihafal terakhir sampai sini. Dan tadi ditambahkan dalam hafalan antum. Dalam hafalan hadis Imran bin Husain antum tambahkan kawan hadis dhaif. Fihi Mubarak ibn Fadalah mudallis waqad an. Wa fihi al-inqita' bainal Hasan wa Imran. Ya. Kenapa itu akan penting? Karena kita meriwayatkan hadis di luar sahihain butuh mengetahui derajatnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka